Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi nikmat, hidayah dan umur yang panjang. Dan marilah kita haturkan selawat serta salam kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena ialah manusia sebaik-baiknya dan ialah manusia yang patut dicontoh dalam kehidupan sehari-hari. Insyaallah pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan tentang media berbasis komputer. Sebelum melangkah ke dalam materi, terlebih dahulu saya perkenalkan kelompok-kelompok saya. Yang pertama yakni Nur Aisyah, yang kedua Randi Rian Hidayat, yang ketiga Saiful Jihad, yang keempat Abdul Salam, dan yang terakhir yakni Muhammad Fitrah. Pada materi kali ini kami memiliki 6 sub pokok pembahasan. Yang pertama yakni standar kompetensi atau kompetensi dasar, yang kedua yakni indikator, selanjutnya tujuan, kemudian materi, sumber, dan yang terakhir yakni evaluasi dari materi kali ini. Standar kompetensi dari materi ini yakni mahasiswa dapat memahami konsep media pembelajaran secara teori dan praktik. Yang kedua, kompetensi dasar yakni memahami media berbasis komputer itu sendiri. Indikator dari media pembelajaran berbasis komputer yakni menyebutkan pengertian media pembelajaran berbasis komputer, menyebutkan prinsip-prinsip media pembelajaran berbasis komputer, menyebutkan peranan media berbasis komputer dalam pembelajaran, menyebutkan kelebihan dan kekurangan media pembelajaran berbasis komputer. Sub selanjutnya yakni tujuan dari media pembelajaran berbasis komputer. Yang pertama, untuk mengetahui pengertian media pembelajaran berbasis komputer. Yang kedua, untuk mengetahui prinsip-prinsip dari media pembelajaran berbasis komputer. Yang ketiga, untuk mengetahui peranan media berbasis komputer dalam pembelajaran. Dan yang terakhir, untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan media pembelajaran berbasis komputer. Langsung saja kita masuk ke dalam sub materi. Yang pertama, pengertian dari media berbasis komputer. Pengertian media pembelajaran berbasis komputer. Istilah media berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk dari jamak medium yang secara harafiah berarti perantara atau pengantar dalam pembelajaran. Media berbasis komputer. Dewasa ini, komputer memiliki fungsi yang berbeda-beda dalam bidang pendidikan dan latihan. Komputer berperan sebagai manajer dalam proses pembelajaran yang dikenal dengan nama Computer Managed Instruction atau CMI. Selanjutnya yakni prinsip-prinsip dari pembelajaran berbasis komputer. Yang pertama yakni berorientasi pada tujuan pembelajaran. Yang kedua, berorientasi pada pembelajaran mandiri. Yang ketiga, berorientasi pada pembelajaran tuntas. Yang selanjutnya yakni peran media berbasis komputer. Media berbasis komputer menjadi semakin penting di masa kini karena sistem media yang terdiri dari komponen media-media yakni teks, gambar, grafis, animasi, audio, dan video tersebut dirancang untuk saling melengkapi sehingga menjadi suatu sistem yang berdaya guna dan tepat guna. Kelebihan dari media berbasis komputer yang pertama yakni komputer memungkinkan siswa belajar sesuai dengan kemampuan kecepatannya dalam memahami pengetahuan dan informasi yang ditayangkan.
Yang kedua, penggunaan komputer dalam proses belajar membuat siswa dapat melakukan kontrol terhadap aktivitas belajarnya. Yang ketiga, penggunaan komputer dalam lembaga pendidikan memberikan keleluasaan terhadap siswa untuk menentukan kecepatan belajar dan memilih urutan kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan. Seperti kita ketahui bersama bahwa di mana ada kelebihan, di situ ada kekurangan. Dan kekurangan dari media pembelajaran berbasis komputer di sini yakni yang pertama, tingginya biaya pengadaan dan pengembangan program komputer, terutama yang dirancang khusus untuk maksud pembelajaran. Yang kedua, di samping itu, pengadaan, pemeliharaan, dan perawatan komputer yang meliputi perangkat keras hardware memerlukan biaya yang relatif tinggi. Yang terakhir yakni masalah lain adalah compatibility dan incompatibility antara hardware dan software. Penggunaan sebuah program komputer biasanya memerlukan perangkat keras dengan spesifik yang sesuai. Dan sumber-sumber yang kami jadikan dalam materi kali ini yakni kita lihat bersama di layar, yakni beberapa sumber-sumber yang kami jadikan rujukan. Dan yang terakhir yakni evaluasi dari materi yang sudah kami terangkan tadi. Soalnya yakni apakah prinsip berorientasi pada pembelajaran tutorial termasuk dalam prinsip pembelajaran berbasis komputer. Terima kasih atas segala perhatiannya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Ia masih memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita semua. Dan tak lupa pula kita kirimkan selawat serta salam kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena ialah nabi yang menjadi suri teladan terhadap semua umat manusia. Insyaallah pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 yang terdiri dari Nur Aisyah, Randiryan Hidayat, Saiful Jihad, Abdul Salam dan Muhammad Fitrah akan mempresentasikan tentang pembelajaran jarak jauh. Langsung saja, poin yang pertama yakni standar kompetensi atau kompetensi dasar, yang kedua indikator, tujuan, materi, sumber, dan yang terakhir yakni evaluasi. Standar kompetensi atau kompetensi dasar dari materi ini yakni mahasiswa dapat memahami konsep media pembelajaran secara teori dan praktik. Dan kompetensi dasarnya yakni memahami pembelajaran jarak jauh. Indikatornya yakni menyebutkan pengertian sistem pembelajaran jarak jauh, menyebutkan prinsip-prinsip sistem pembelajaran jarak jauh, menyebutkan kelemahan dan kelebihan pembelajaran jarak jauh, menyebutkan karakteristik sistem pembelajaran jarak jauh. Selanjutnya yakni tujuan. Yang pertama, untuk mengetahui pengertian sistem pembelajaran jarak jauh. Yang kedua, untuk mengetahui prinsip-prinsip sistem pembelajaran jarak jauh.
Yang ketiga, untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan pembelajaran jarak jauh. Yang keempat, untuk mengetahui karakteristik sistem pembelajaran jarak jauh. Langsung saja yang pertama, yakni pengertian dari pembelajaran jarak jauh. Belajar jarak jauh bukanlah suatu hal yang baru dalam dunia pendidikan, mengingat cara belajar ini sudah dikembangkan sejak tahun 1970-an. Bila dianalisis secara gamblang saja, maka dapat dikatakan belajar jarak jauh merupakan suatu bentuk sistem pembelajaran yang diproses pembelajarannya jauh dari pusat penyelenggaraan pendidikan dan bersifat mandiri. Pendidikan jarak jauh adalah suatu model pembelajaran yang membebaskan pembelajar untuk dapat belajar tanpa terikat oleh ruang dan waktu dengan sedikit mungkin bantuan dari orang lain. Yang kedua, yakni prinsip-prinsip. Prinsip dari pembelajaran jarak jauh yakni prinsip kemandirian, keluasan, keterkinian, prinsip kesesuaian, prinsip mobilitas, dan terakhir prinsip efisiensi. Kelebihan dari pembelajaran jarak jauh adalah tersedianya fasilitas e-moderating di mana pendidik dan peserta didik dapat berkomunikasi secara mudah melalui fasilitas internet tanpa dibatasi oleh jarak, tempat, dan waktu. Selanjutnya yakni peserta didik dapat belajar atau mereview bahkan bahan pelajaran setiap saat dan di mana saja kalau diperlukan. Bila peserta didik memerlukan tambahan informasi yang berkaitan dengan bahan yang dipelajarinya, ia dapat melakukan akses di internet secara mudah. Baik pendidik maupun peserta didik dapat melakukan diskusi melalui internet yang dapat diikuti dengan jumlah yang banyak, sehingga menambah ilmu pengetahuan dan wawasan yang lebih luas. Nah, masuk ke poin selanjutnya, yakni kekurangan dari pembelajaran jarak jauh. Kurangnya interaksi antara pendidik dan peserta didik atau bahkan antar sesama peserta didik itu sendiri. Kurangnya interaksi ini bisa memperlambat terbentuknya values dalam proses pembelajaran. Kecenderungan mengabaikan aspek akademik atau aspek sosial dan sebaliknya mendorong tumbuhnya aspek bisnis atau komersial. Masalah ketepatan dan kecepatan pengiriman modul dari pusat, pengelolaan pembelajaran jarak jauh kepada para peserta di daerah sering tidak tepat waktu, dan karenanya dapat menghambat kegiatan pembelajaran peserta didik yang tidak mempunyai motivasi belajar yang tinggi cenderung gagal. Selanjutnya yakni karakteristik dari pembelajaran jarak jauh. Kegiatan belajar terpisah dengan kegiatan pembelajaran. Selama proses belajar siswa selaku peserta didik dan guru selaku peserta pendidik terpisahkan oleh tempat, jarak geografis dan waktu atau kombinasi dari ketiganya. Siswa dan guru terpisah. Selama pembelajaran komunikasi di antara keduanya dibantu dengan media pembelajaran baik media cetak, bahan ajar berupa modul maupun media elektronik CD-ROM, VCD, telepon, radio, video, televisi, dan komputer. Berikut ini adalah pada tampilan slide saat ini adalah beberapa sumber yang kami jadikan rujukan terhadap materi ini. Selanjutnya kita masuk ke tahap evaluasi. Evaluasi dari materi yang sudah kami paparkan tadi. Pertanyaannya yakni berikut ini prinsip-prinsip pembelajaran jarak jauh kecuali A. Prinsip kemandirian, B. Prinsip keluasan, C. Prinsip keterkinian, D. Prinsip pemahaman. Kita akan
pilih salah satunya, semoga benar. Sekian pemaparan materi kali ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.